Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Nah, Anda kan berbagi serangkaian renungan harian nih yang idenya cukup menarik ya. Kerendahan hati itu bukan sekedar sifat pasif, tapi malah disebut senjata pertahanan. Sumber ini kan acuannya dari Alkitab ya, 1 Petrus 5 ayat 6, yang awalnya bilang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi misi kita sekarang nih, kayaknya pengen bongkar gimana sih sikap yang kesannya lemah ini, kok menurut sumber Anda bisa jadi alat pertahanan yang aktif, bahkan strategis. Menariknya sumber ini langsung membandingkannya dengan lawannya, kesombongan. Dikatakan kalau iblis, yang dicerita sumber ini jadi simbol pemberontakan gitu ya, jatuh karena sombong. Logikanya kalau kita terlalu pede, terlalu ngandelin kekuatan sendiri, kita malah jadi rapuh gitu. Jadi langkah pertamanya, ini menurut sumbernya ya, lumayan radikal sih. Sadar diri, akui keterbatasan kita. Kayak bilang, Tuhan, saya nyerah deh, nggak sanggup sendiri, saya butuh Engkau. Ini jadi dasarnya gitu ya. Betul. Yang saya suka, sumber ini nggak berhenti di konsep doang ya kan? Dijelasin banget gimana cara praktiknya. Jadi merendahkan diri itu bukan cuma, perasaan pasrah, tapi tindakan nyata, tiap hari. Contohnya nih pas lagi kerja, sumber ini bilang, coba deh sadar, akui kalau kemampuan kita, kesempatan kita, itu ya datangnya dari Tuhan. Atau pas ngobrol sama orang, disuruh milih lebih banyak dengerin. Jangan maunya ngomong terus gitu. Bahkan pas sukses, langsung ingat bersyukur ke Tuhan. Sebaliknya, pas gagal, ya akui aja salah, nggak usah cari-cari alasan. Saya jadi kepikiran soal lebih banyak mendengar tadi. Biasanya kan kalau bertahan itu kesannya kita harus ngotot, bicara paling keras. Tapi ini kok malah disuruh mendengar? Gimana sumber ini ngejelasinnya? Kok mendengar bisa jadi bagian dari bernaung di bawah tangan Tuhan yang kuat itu? Agak aneh ya kedengarannya. Nah, itu dia poin bagusnya. Sumber ini kayaknya ngelihat tindakan kayak mendengar itu bukan pasif loh. Tapi justru itu cara aktif kita nolak dorongan ego. Ego kan maunya menang sendiri, ngontrol. Dengan milih dengerin, kita seolah bilang, oke, saya nggak harus menang debat ini pakai kekuatan saya percaya ada hikmat lain yang bekerja, gitu. Jadi, tiap tindakan ini kerja sambil sadar, dengerin orang, bersyukur, ngaku salah, itu cara-cara konkret buat secara sadar, terus-terusan naruh diri kita di bawah tangan Tuhan. Bukan cuma sekali waktu, tapi ya sepanjang hari. Selalu ingat kalau kita ini bergantung, gitu. Oke, jadi bukan cuma momen sesaat ya, tapi sikap yang terus-menerus lewat tindakan nyata, paham. Nah, setelah kita lihat gimana ini jalan di keseharian, sumber ini kayaknya ngajak kita lebih dalam lagi nih. Khususnya ke bagian akhir ayat tadi, 1 Petrus 5 ayat 6. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Gimana nih elemen waktu ini nyambungnya sama kerangka pertahanan tadi? Iya, ini krusial banget nih soal waktu. Percaya sama waktunya Tuhan, kapan dia bertindak, kapan hasilnya kelihatan, kapan kita dapat pengakuan, itu dianggap bagian penting dari kerendahan hati itu sendiri. Sumber ini ngelihat kalau kita nggak sabaran, pengen ngontrol jadwal, pengen hasil sekarang, itu ya bentuk lain dari sombong juga, nggak percaya sama dia gitu. Jadi menyerahkan ambisi kita, jadwal kita ke Tuhan, itu justru jadi pertahanan. Biar apa? Biar nggak gampang frustrasi, putus asa, atau tergoda ambil jalan pintas yang salah. Iya, jadi pertahanannya ada lapisannya ya. Bukan cuma soal ngaku terbatas dan nyandar ke kekuatan Tuhan sekarang, tapi juga percaya sama jadwalnya buat ke depan. Wah, ini nambahin dimensi sabar ya, yang seringnya jadi perjuangan kita banget kan. Pengennya semua sesuai mau kita, waktu kita. Tepat sekali. Sumber ini juga nekenin kok, emang susah bagian waktu ini. Tapi ya justru di situ ujiannya. Sekaligus yaitu benteng pertahanan terkuat dari kerendahan hati. Jadi kalau disimpulin, kerendahan hati versi sumber Anda ini ya bukan lemah atau pasif. Ini soal menempatkan kepercayaan kita secara strategis, aktif malah. Ngakuin sumber kekuatan sejati saat ini dan percaya timing terbaik buat masa depan. Pertahanan yang butuh dua hal, bergantung aktif sama kekuatan Tuhan, plus percaya sama waktu Tuhan. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan terakhir nih, buat Anda renungkan. Yang kayaknya jadi inti dari sumber ini ya. Coba pikirkan, di area mana dalam hidup Anda sekarang yang Anda rasa paling susah gitu buat lepasin kontrol soal kapan sesuatu harus terjadi. Dan gimana kalau ya menurut logika sumber ini, justru dalam kesabaran itu, dalam penyerahan waktu itu, disitulah letak pertahanan Anda yang paling kuat. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya.